Lily cuma cewek manusia biasa yang nyasar ke dunia antah berantah ini. Sialnya dia langsung dikepung kawanan serigala buas. Tubuhnya kaku saking paniknya. Dia menjerit histeris saat seekor serigala kelaparan melompat dengan rahang terbuka lebar. Siap mencabik-cabiknya. Pasrah pada takdir, Lily menutup mata rapat-rapat. Apa aku udah mati? Tapi kok nggak kerasa sakit sama sekali? Pas buka mata, ada macan tutul gagah yang baru aja ngehabisin serigala itu. Hewan itu mendekat pelan, bikin Lily melongo. Ini mimpi kan? Lumba-lumba nyelamatin orang si wajar. Lah ini makan tutul. Makin gila lagi, sedetik kemudian hewan itu berubah wujud jadi cowok. Mata Lily nyaris kopot saking kagetnya. Sihir macam apa ini? Parahnya lagi. Kenapa cowok itu malah asyik pamer badan tanpa sehelai pun baju? Si manusia macan maju perlahan, seolah terhipnotis oleh kecantikannya. Wajahnya memerah parah, sementara jantungnya berdebar kencang bak tabuhan jenderang. Manis banget. Cewek mana yang punya pesona sekuat ini? Batin kawok itu lalu menunduk tanpa ragu untuk mengendus aroma khas manusianya dalam-dalam. Ketakutan, Lily otomatis mundur sambil masang wajah super bingung. Nih orang kesurupan apa gimana? Pakai baju dong, protes Lily. Kawok macan itu memojokkannya dan berbisik. Kenapa takut? Cuma kamu kok yang boleh lihat aku begini. Saking paniknya melangkah mundur, kakinya malah terkilir sampai dia jatuh kesakitan. Ips banget sih hidup gue. Batinnya nelangsa. Melihat pujaan hatinya jatuh, Kawok itu langsung sigap ngecek kondisinya. Lily bergumam gugup. Aku nggak apa-apa, makasih udah nolongin. Senyum lebar merekah di bibir kawok itu. Namaku Parker. Aku siluman macan tutul. Kamu dari ras apa? Lily mendadak waspada dan mikir keras. Salah ngomong dikit aja, dia bisa berakhir jadi makan malam atau dibakar hidup-hidup. Dia harus putar otak buat cari alasan yang aman. Lily malah nyuruh Parker nebak. Pas kawok itu nyebutin suku Kera, sebuah ide cemerlang langsung melintas di otaknya. Toh manusia itu kerabat jauhnya monyet kan? Jadi, ngaku-ngaku berasal dari suku Kera pasti bakal jadi alasan yang paling masuk akal. Bermodal nekat Lily ngibul kalau dia sebenarnya anggota suku Kera yang lagi nyasar sendirian di tengah hutan lebat ini. Tanpa aba-aba, Parker mengelus rambutnya lembut. Karena aku yang nemuin kamu, mulai detik ini kamu itu milikku seutuhnya. Sedetik kemudian, Parker berubah lagi wujud jadi makan, lalu menggendong Lily lari secepat kilat menuju desanya. Di perjalanan, instingnya sadar pesona gadis ini terlalu bahaya. Waktu istirahat sejenak, dia mengusap pipi Lily penuh damba. Kecantikanmu ini beneran bisa bikin semua pejantan gila. Belum sempat Lily salting, tangan Parker malah meraup lumpur dan mengoleskannya ke wajah mulus gadis itu. Sontak amarah Lily meledak seketika. Usut punya usut. Ternyata si macan posesif ini cuma mau nyembunyiin kecantikan Lily, biar nggak direbut jantan lain. Pas Lily mau cuci muka di sungai, dia langsung dihadang. Parker bahkan ngancem bakal nyakar wajahnya sampai hancur beneran kalau dia berani ngebersihin sisa lumpur itu. Nyali Lily langsung ciut lihat tatapan tajamnya yang nyeremin banget. Dengan bibir manyun dia ngedumel, oke, nggak bakal aku cuci. Jahat banget sih jadi cowok, gerutunya sambil ngekor pasrah menuju desa. Diam-diam otak liciknya udah nyusun rencana kabur kapan-kapan. Begitu menginjakkan kaki di pemukiman suku. Pemandangan di sana bikin Lily kaget, sekaligus takjub bukan main. Gila semua kawok di sini gantengnya spek dewa. Tapi cewek-ceweknya, kok hidungnya pesek, matanya sipit, dan malah bangga mamerin perut buncit pakai baju kurang bahan? Nggak heran kalau atensi warga desa langsung tertuju ke arah Lily yang bodinya langsing bak model plus wajah imut yang bikin gemas. Andaikan mukanya nggak cemong kena lumpur, dijamin 100%, pejantan satu desa bakal langsung bertekuk lutut memujanya. Sadar banyak mata keranjang yang jelalatan, Parker langsung mengaum buas. Dia ini betinaku, jangan ada yang berani nyentuh. Proklamasi cinta itu kontan bikin primadona desa kepanasan. Padahal si cewek itu bucin banget sama Parker dan selama ini jadi rebutan para pejantan. Boro-boro dilirik, Parker malah cuek bebek dan asyik narik tangan Lily buat dibawa pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, si makan ganteng ini langsung sibuk bakar daging buat calon ayangnya. Tapi pas Lily nanya polos ada nasi atau enggak, Parker mendadak kaku, lalu meledak ngamuk. Masalahnya, para betina di sini gila nasi. Dan udah banyak siluman kuat mati kelelahan gegara disuruh bertani padi. Lily shock berat. Hah? Nanam padi doang bisa bikin monster mati? Buru-buru dia meralat. Iya. Aku nggak butuh nasi kok. Tapi yang nggak usah ngegas juga kali. Omelnya. Parker yang sadar udah kelewatan, langsung mode kalem dan ngelus rambutnya buat minta maaf. Tiba-tiba pergelangan kaki Lily nyut-nyutan parah. Parker langsung jongkok dan mengeceknya, ternyata kakinya udah bengkak segede gaban. Sambil ngendus lukanya dengan raut wajah super sedih, dia berbisik, maafin aku nggak bekus jagain kamu. Bau lu kamu aneh banget.
Tanpa babi bu, dia menggendong Lily ala bridal style dan melesat ke gubuk tabib. Kocaknya, si tabib ngira mukanya abis disengat lebah dan lumpur di pipinya itu nanah. Setelah dilurusin Parker kalau yang sakit itu kakinya, air mata Lily mulai rembes karena nggak kuat nahan senut-senutnya. Wajah menderitanya bikin nggak tega. Kawok makan itu mengusap lembut sisa air mata di pipinya. Tahan dikit ya sayang. Bentar lagi pasti sembuh. Merasa jadi nyamuk nonton adegan bucin level dewa, si tabib cuma bisa dehem-dehem canggung. Dia pun minta izin buat ngelepasin kaos kaki Lily biar gampang dipijat. Tapi, begitu kaos kaki itu ditarik dan nampilin telapak kaki putih yang mungil, si tabib langsung narik napas, kaget dengan mata melotot nyaris kopot. Reaksi lebay itu otomatis bikin nyali Lily menciut drastis. Mati gue. Ketahuan nih kayaknya. Masa iya siluman kera nggak punya telapak kaki begini? Batinnya panik. Tapi anehnya, tabib itu malah menggenggam kakinya erat dengan tatapan terpesona luar biasa. Kakinya cantik banget. Gumamnya terpesona, menelan ludah dengan susah payah. Api cemburu Parker meledak. Jangan melotot. Cepat obati dia, aumnya. Tabib itu kaget dan langsung mengambil obat. Dokter itu balik bawa sesuatu mirip jahe, bikin Lily bingung. Bukannya itu bumbu masak? Emang ampuh buat kaki keseleo? Tabib memotong jahenya lalu mengusap pergelangannya. Ajaib. Rasanya enak banget. Saat itu juga, cemburu buta langsung membakar hati Parker. Ditariknya tabib itu menjauh. Hawa membunuh menguar dari tatapan tajamnya, Parker ngotot mau mengobati ayangnya sendiri. Si tabib malang cuma bisa merhatiin pasrah dari pojokan, sambil ngedumel pengen ngusir Parker. Lily yang sadar obatnya cuma rempah-rempah langsung berbinar antusias. Pas ditanya dapat dari mana, tabib caper itu malah nyuruh Lily buat ambil semuanya aja. Parker makin panas dengarnya. Dia pasang badan dan ngegas galak di depan muka tabib itu. Wanitaku nggak butuh hadiahmu. Kubayar pakai daging. Asal tahu saja dia cuma mau aku jadi pasangannya. Patah hati deh si tabib. Melihat wajah melasnya, Lily ngebatin. Astaga, nih cowok naksir aku juga. Orang-orang di sini agresif banget sih. Wajah Lily langsung cerah saat menerima sekantong kecil herbal. Asyik. Makananku nggak bakal hambar lagi. Parker langsung merampas kantongnya dan menggendong Lily siap pulang. Sebelum kabut, Parker ngancam tabib itu biar jauhi Lily. Tapi si dokter cuma mendecih nyuruh minggat. Pelukan Parker posesif banget sepanjang jalan. Takut ayangnya diculik orang kalau dilepas sedetik aja. Sampai di sarang, Parker yang takut Lily kelaparan langsung menyodorkan paha ayam super jumbo. Pas digigit. Idi, hambar dan alot. Lily buru-buru minta Parker menumbuk bumbunya untuk ditabur ke daging. Si macan tutul panik abis, takut ceweknya keracunan. Itu kan obat buat luka. Bahaya kalau dimakan. Karena cowoknya keras kepala, Lily terpaksa ngeluarin jurus mautnya. Bertingkah sok imut. Ayolah, cobain dikit aja. Percaya deh, aman kok. Kena serangan agio begitu, jantung Parker nyaris copot. Mana bisa nolak coba. Bumbu itu ditaburkan. Dan aroma sedap langsung bikin ngiler kemana-mana. Baru aja Lily mangap, Parker malah merebut dagingnya secepat kilat. Kawak bucin ini milih jadi kelinci perkobaan demi ngetes racunnya sebelum biarin Lily makan. Lily nelan ludah ngeliat dia makan rakus. Parker merem-melek, sensasi rasanya meledak, enak banget di mulut. Wah, gila. Ini makanan ternak sedunia. Setelah kenyang gantian Lily yang telaten nyuapin cowok itu, selesai makan, Parker refleks ngejilat tangan Lily sampai bersih, bikin hati cewek itu tiba-tiba menghangat. Dia kok sweet banget sih. Rela ngetes racun buatku. Perut kenyang, hati pun berbunga-bunga. Parker guling-guling heboh lalu duduk tegap bikin kaget. Lily kirain dia mau minta jatah habis makan, padahal dia mau berburu buat bayar utang tabib. Sedetik kemudian dia berubah wujud jadi makan dan ngacir. Fix, pengalaman magis ini bikin Lily takjub. Ya udahlah, mending jalani aja dulu. Dia mutusin buat stay sambil nyari jalan pulang nanti. Untung tasnya ketemu, barang-barangnya pasti berguna banget. Pas ngebongkar tas, dia nemu pakaian dalam renda. Siapa sangka benda ini bakal memicu keributan. Si makan tutul mengambilnya kepo, lalu diendus dalam-dalam. Wangi banget. Betina, benda apa ini? Wajah Lily merona merah, direbutnya cepat. Namaku Lily, bukan betina. Jangan sembarangan sentuh barang pribadiku. Parker malah makin mepet nyaris mencium bibir mungilnya. Nama yang secantik orangnya. Dia lalu memeluknya erat minta pelukan hangat. Demi menyelamatkan ciuman pertamanya, Lily cepat-cepat mendorong wajah ganteng itu. Karena gagal, Parker akhirnya melepaskannya. Dia mikir, baju aneh Lily pasti bakal menarik perhatian cowok-cowok luar. Ide brilian. Dia memutuskan menjahitkan baju baru untuknya. Lily jelas langsung melongo. Mana mungkin macan polos begini jago menjahit. Tapi Parker membusungkan dadanya bangga pamer skill tingkat dewa.
Lily disuruh muter badan buat diukur. Sepanjang waktu, tatapan tajam cowok itu terus mengunci lekuk tubuhnya. Pas lagi ngukur, tangan nakalnya pelan-pelan meremas dada Lily. Sontak dia menjerit, mundur sambil menutupi tubuhnya. Ngapain kamu, dasar kawok mesum? Parker menunjuk dirinya sendiri cengok. Mesum itu apa? Aku ini makan tutul. Dia menyuruhnya balik buat menyelesaikan jahitan. Tapi Lily yang parno dinodai nolak mentah-mentah, teriak nggak mau bajunya. Parker gagal paham abis. Apang, perasaan cuma dipegang dikit doang. Kok ngamuknya bisa sebrutal ini? Kawak itu mendekat pelan, mengelus rambutnya lembut, berjanji nggak akan memeluknya sampai kesakitan lagi. Lily akhirnya luluh dan membiarkannya menjahitkan baju. Dengan kecepatan jomblo ngenes selama 18 tahun, Parker menyelesaikan jahitan baju itu secepat kilat. Lily menatap jijik kain kasar dengan jahitan amburadul itu. Seriusan? Baju ini malah kelihatan kayak kelabang raksasa. Bahkan serangga pun masih mendingan. Melihat tatapan cewek itu yang kecewa berat, harga diri si siluman macan tutul langsung hancur lebur. Lily terpaksa melempar senyum palsu pura-pura suka, dan janji bakal memakainya habis mandi. Tapi, kata mandi malah bikin Parker mematung seketika. Matanya membelalak panik. Dia parno ngebayangin Lily pergi ke sungai dan jadi tontonan gratis para pejantan lain. Detik berikutnya, dia mendadak kalem dan menawarkan diri buat membawakan air ke dalam. Sumpah, siklus mood. Kawok jadi-jadian ini parah banget. Setelah mengisi bak, dia malah ngotot nggak mau pergi dan ngajak mandi bareng. Tentu saja ujung-ujungnya dia ditendang keluar ruangan. Tiba-tiba, kawok itu menutup semua jendela rapat-rapat sampai ruangan jadi gelap gulita. Lily kebingungan. Si makan tutul ini lagi merencanakan apa sih? Karena super gelap, dia pikir toh nggak ada yang bisa ngintip. Jadi dia cuek saja dan mulai bersiap mandi dengan polosnya. Di luar, si makan tutul tersenyum licik. Dengan begini nggak bakal ada saingan yang bisa curi pandang. Di dalam kegelapan itu, Lily pun melucuti pakaiannya. Parker nggak sengaja menoleh dan langsung jantungan melihat pemandangan kelewat indah itu. Matanya melotot. Jantungnya berdebar kencang serasa mau copot. Astaga. Jadi begini ya rasanya punya pasangan cewek sendiri? Benar-benar bikin kandu. Dia mengacak-acak rambutnya frustrasi dan bergumam. Apa aku bakal jadi kawak bucin tolol yang gila gara-gara cewek? Saat asyik mandi, Lily merinding merasa diawasi. Dia menoleh ke pintu, dan tanpa sengaja mengekspos lekuk tubuh sempurnanya di depan mata si siluman macan tutul. Wajah kawok itu langsung merah padam kayak kepiting rebus. Saking terpesonanya sampai nyaris ngiler. Lily histeris dan langsung meringkuk ke dalam air sambil menjerit. Dasar kawok mesum kurang ajar. Mendengar teriakan itu, Parker auto berubah ke wujud makan tutul dan lari terbirit-birit nyebur ke sungai. Dia berusaha keras memadamkan insting liarnya yang sudah terlanjur memanas. Selesai mandi, Lily baru sadar satu fakta mengerikan. Siluman makan tutul kan punya penglihatan super tajam di malam hari. Air matanya mulai menggenang. Sambil menutupi wajahnya yang semerah tomat, dia berharap bumi menelannya hidup-hidup saking malunya. Gak lama kemudian, si pelaku mengendap-endap masuk. Lily langsung menatapnya tajam dengan mata berkaca-kaca, sementara Parker cuma menggaruk kepala dengan canggung dan salah tingkah. Jadi kita tidur sekarang? Lily menghela napas pasrah, lalu bertanya di mana kawok itu bakal tidur malam ini. Parker menuntunnya ke ranjang jerami yang sudah disiapkan, lalu ikutan nimbrung memeluk Lily erat-erat, nempel terus kayak anak anjing cari perhatian. Lily meronta tapi percuma. Si siluman tampan itu mengangkat dagu Lily lembut dan berbisik manja. Tenang saja. Aku bakal pelan-pelan kok. Bisikan itu malah bikin Lily merinding horor. Dia langsung nendang dan mukul membabi buta. Sialnya makin dia berontak, pelukan cowok itu malah makin kencang kayak borgol. Setelah pergulatan sengit selama 2 jam penuh, si pejantan tangguh itu nyerah dan gagal menembus pertahanan terakhir Lily. Parker akhirnya pasrah menahan hasrat liarnya. Dia memilih mengalah dan memeluk gadisnya diam-diam sampai jatuh tertidur. Jantung Lily masih maraton, badannya kaku antara takut dan gugup setengah mati. Dia terjaga semalaman dengan mata melotot parno sampai matahari terbit. Pagi harinya Lily terbangun kaget karena merasakan jilatan hangat. Si macan tutul ternyata lagi asyik membangunkannya. Kawak itu berguling manja di sebelahnya dan menggoda. Kulitmu halus banget. Dijilat dikit saja pipimu langsung merah merona kayak stroberi. Lily panik menutupi mulutnya dan berteriak heboh. Ngapain kamu telanjang lagi, ha? Cepetan pakai baju sana. Bikin malu saja. Alih-alih pakai baju, Parker malah sibuk nyari lumpur buat menodai wajah cantik Lily. Dia takut ceweknya diculik pejantan lain kalau ketahuan kelewat bening. Lily buang napas kasar. Punya visual cantik kok dilarang. Aku baru saja cuci muka ya. Jangan harap aku mau ditempel lumpur kotor itu lagi. Cewek itu buru-buru mengambil eyeliner dari tasnya.
lalu menggambar bintik-bintik palsu di area pipi dengan lihai. Niatnya sih biar kelihatan jelek dan dekil, tapi malah senjata makan tuan. Bintik-bintik itu justru bikin wajahnya kelihatan makin imut dan menggemaskan parah. Tapi si macan tutul polos itu kegirangan bukan main. Dia pikir Lily sudah jadi jelek dan gak bakal ada yang naksir. Dengan senyum lebar, dia menggandeng tangan Lily buat jalan-jalan. Begitu menginjakkan kaki di pasar, mereka langsung dikerumuni gerombolan pejantan yang menatap kelaparan kayak kehausan kasih sayang. Para siluman tampan itu melongo berjamaah, terhipnotis melihat kulit putih mulus dan bodi langsing Lily yang memikat hati. Lily melirik cowok-cowok ganteng itu, berniat minta tolong buat kabur dari Parker. Sayangnya dia terlalu malu buat mendekat. Tiba-tiba, matanya menangkap gerombolan cewek di dekat situ. Dia menghampiri mereka dengan senyum manis, berharap bisa berbaur dan mencari sekutu biar bisa lari dari masalahnya. Tahu-tahu Odora si cewek yang naksir berat sama Parker melabraknya. Dia menatap Lily sinis pakai mata ikan matinya, lalu menyeringai meremehkan. Oh, jadi kamu cewek muka bintik-bintik yang dipungut Parker? Berani-beraninya saingan visual sama aku. Habis itu, dia malah tanpa malu nyender manja di dada bidang Parker. Parker, masa suburku sudah tiba loh. Kalau kamu mau, aku bisa lahirkan sekawanan anak macan yang super kuat buatmu. Kalimat itu sukses menyulut api cemburu massal. Para suami Odora langsung protes keras dan mengamuk menolak tawaran murahan itu. Lily mendadak kasihan banget sama nasib bapak-bapak itu. Bayangkan, mereka harus antre panjang demi punya anak, dan semuanya murni tergantung mood si istri tercinta. Parker panas banget ngeliat Lily merhatiin orang lain dengan tatapan kasihan. Saking cemburunya, dia langsung menepis Eudora dengan kasar. Makasih tawarannya, tapi hatiku cuma buat pasanganku, ucapnya dingin. Eudora langsung menggertakkan gigi, menatap Lily penuh dendam kesumat. Tatapan Eudora seolah siap membunuh. Dia terang-terangan mengejek tubuh kurus Lily yang dianggap belum bisa masuk masa kawin. Kesabaran Lily habis juga. Jangan kira aku lemah karena diam ya. Ngaca dulu dong sebelum ngomong. Perut bergelambir, mata sayu, hidung pesek begitu. Babi peliharaanku, si Peppa aja jauh lebih cantik dari kamu tahu. Punya banyak cowok tapi masih gatel mau bikin anak sama lelaki lain. Murahan banget. Eudora sampai Kishep tak bisa membalas. Para pejantannya malah kagum pada Lily. Sudah kubilang, dia itu luar biasa. Bikin Eudora makin kebakaran jenggot. Kamu ngomong gitu cuman caper ke cowok-cowok kan? Palingan juga kamu mandul. Mana ada yang sudi sama kamu? Tiba-tiba terdengar suara lembut menyela. Aku sudi. Itu Dr. Harvey. Dia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan tak peduli soal status kemandulan Lily. Padahal Lily cuma anggap dia penolong. Kalau bukan berkat dokter itu, kakinya pasti sudah cacat permanen. Kehadiran saingan baru ini bikin Parker langsung waspada. Hawa permusuhan di antara kedua pria itu seketika memanas. Perempuanku, tak butuh perhatianmu ya. Mau dia tak bisa kasih keturunan pun, aku sama sekali tak peduli. Harvey kuek dan menyuruh Lily datang ambil obat herbal. Tak mau kalah caper, Parker sok pamer sudah hafal aromanya dan siap mencarikannya sendiri. Di sisi lain, ukapan soal mandul tadi ternyata masih membekas dan mengganggu pikiran Lily. Kok bisa Eudora seyakin itu cuma karena aku belum masuk masa kawin? Lamunannya buyar saat Parker tiba-tiba mengendus tubuhnya. Lily wangi banget. Kok tiba-tiba aromamu jadi seenak ini? Tepat saat itu, perut Lily mendadak terasa kram parah. Astaga, jangan-jangan aku haid? Batinnya panik sambil menarik lengan Parker agar buru-buru pulang. Namun sedetik kemudian, darah segar terlanjur menetes di kakinya. Sontak semua orang di sana mematung saking syoknya. Ternyata datang bulan adalah tanda masa kawin di dunia ini. Hati Parker langsung berbunga-bunga kegirangan. Sambil menggendong Lily ala putri, dia mengaum girang dan ngacir secepat kilat bak jejaka kelaparan usia 18 tahun. Eudora lagi-lagi menelan pil pahit. Tangannya mengepal gemetar menahan amarah, tak peduli pada bujukan teman wanitanya. Keranjang bunga ditendangnya kasar. Tatapannya memancarkan aura membunuh yang pekat. Awas kamu ya Lily. Lihat saja nanti. Baru sampai rumah, Parker sudah ngebet ingin segera berkembang biak. Lily langsung menghindar, beralasan dia masih terlalu muda dan takut mati melahirkan. Parker mengerutkan kening tak percaya. Kan kalau sudah masuk masa kawin berarti sudah dewasa? Lily langsung skakmat tak bisa mengelak. Demi mengalihkan topik, Lily nanya kapan para betina di sini mengalami haid pertama. Dengan santai pria itu menjawab sekitar usia 15 atau 16 tahun, dan cuma terjadi setahun sekali. Lily otomewek saking irinya. Besoknya, siluman macan tutul manis itu membawakan segumpal kapas buat dijadikan pembalut darurat. Benda itu sukses menyelamatkannya. Lily mengelus puncak kepala pria itu, anak pintar. Parker juga menyajikan daging panggang agar tenaganya pulih. Air liurnya nyaris menetes melihat jamuan itu. Tumben banget hari ini makan besar. Ada apa nih?
Sambil mengunyah rakus, Parker nyeletuk, kamu kan lagi datang bulan jadi kita berdua harus kumpulin tenaga ekstra. Wajah Lily langsung penuh tanda tanya. Kalau dia sih wajar butuh asupan karena pendarahan. Lantas ngapain macan polos ini ikutan heboh? Parker pun menyeringai mesum. Biar staminaku makin jos buat bikin anak sama kamu. Jelas dong. Begitu masa haidnya kelar, si macan muda langsung minta jatah. Lily yang kesal terang-terangan menolak mentah-mentah. Berani macam-macam mending balikin aja aku ke hutan. Mata Parker terbelalak syok. Kamu sebegitu bencinya ya sama aku. Melihat tampang memelas bak anak anjing itu, Lily jadi luluh. Bukan benci, kita cuma belum sampai ke tahap sejauh itu. Rau wajah Parker langsung berubah angker. Dia mewanti-wanti kalau di luar sana ada ancaman yang lebih ngeri dari sekedar hewan buas. Ada siluman liar yang terbuang dan kejam. Kalau sampai tertangkap, kamu bakal dijadikan mesin pembuat anak tanpa henti. Nolak sedikit aja, nyawamu taruhannya. Lily langsung pucat pasi. Emang mereka siapa sih? Kok barbar banget? Mereka itu kaum berdarah dingin yang bikin betina jijik, kayak siluman ular atau buaya. Dengkul Lily langsung lemas disusul rasa merinding heboh di tengkuknya. Buru-buru dia menggeleng kapok dan janji tak bakal keluyuran. Tahu Lily tak jadi kabur, insting layar si makan kumat lagi, dan mulai melancarkan aksi nakalnya. Pusing menghadapi kawok batu ini, Lily akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Bicara dengan nada super manja, Parker sayang, mending kita pendekatan dulu deh sebelum mikir yang aneh-aneh. Wajah Parker auto cemberut. Pundung maksimal. Sayangnya nafsu binatang sudah menguasai akalnya. Lily yang kesal setengah mati memilih ngambek dan keluar rumah cari angin. Tanpa sadar dia berjalan menyusuri pinggiran desa, dan malah tak sengaja nemu sayuran layar yang bisa dimakan mentah. Lagi asyik ngemil, tiba-tiba tanah di bawahnya embrol. Dalam sekejap, gadis itu langsung tertelan ke dalam lubang gelap. Untung saja lubangnya dangkal. Kalau tidak tulangnya bisa remuk. Di tengah kegelapan, tangannya tak sengaja meraba sesuatu yang aneh lembut bak sutra. Tapi bersisik, jelas ini bukan kain sembarangan. Karena penasaran, dia memungut benda misterius itu dan membawanya ke Parker untuk mencari tahu. Wajah Parker langsung pucat pasti melihatnya. Dia menepis benda itu dari tangan Lily dengan gemetar, membuat gadis itu kebingungan melihat reaksi paniknya. Ada siluman liar yang menyusup ke wilayah kita. Peringatan mengerikan itu sontak membuat bulu kuduk Lily merinding. Lily makin bingung. Apa hubungannya dengan benda itu? Dengan suara bergetar, Parker menjelaskan kalau itu adalah kulit siluman ular yang sengaja ditinggalkan untuk memikat calon pasangannya. Mata Parker menyala penuh amarah. Nyaris saja dia membakar kulit sialan itu berkeping-keping detik itu juga. Dasar polos. Lily malah menahannya dan ngotot ingin mengembalikannya. Tanpa mempedulikan Parker yang masih syok, dia merebut kulit itu dan berlari kembali ke lubang. Belum sampai tujuan, langkahnya dicegat oleh sesosok siluman ular. Tunggu, siapa pria ini? Ketampanannya sungguh di luar nalar. Pria jangkung berambut merah darah dengan 4 segel kekuatan di tubuhnya. Auranya yang mendominasi dan wajah rupawannya sukses membuat Lily terpaku tak bisa bergerak. Tiba-tiba Parker melesat bagai orang kesetanan sambil berteriak. Lily, lari dari sana, dia sangat berbahaya. Teriakan itu langsung menyadarkan Lily dari lamunannya. Pria tampan ini ternyata siluman buangan. Panik luar biasa. Dia langsung mundur dengan langkah gemetar. Hampir saja dia tersungkur. Tapi siluman ular itu dengan sigap menangkap dan menariknya ke dalam pelukan erat. Padahal tangan Lily masih mencengkeram kulitnya. Melihat kulitnya ada di tangan gadis itu, pria itu mengira perasaannya telah diterima. Di luar dugaan, dia malah mengelus wajah Lily dengan sangat lembut. Kau sungguh memesona. Tidak ada tanda pasangan sama sekali? Apakah masih belum cukup umur? Jatuh ke tangan siluman ular sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Parker mengaum keras, berubah wujud menjadi makan tutul buas demi menyelamatkan sang pujaan hati. Sayangnya, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Hanya dengan satu kibasan ekor, Parker terpental jauh dan ambruk tak berdaya. Demi wanita yang dicintainya, dia menahan rasa sakit luar biasa dan memaksa bangkit untuk melawan. Melihat Parker bersimbah darah, Lily menjerit histeris. Cepat lari! Tapi makan tutul keras kepala itu enggan mundur. Dia justru melolong keras membelah langit, mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh penjuru desa. Para petarung terkuat desa langsung berdatangan. Tapi anehnya mereka malah mematung seolah terhipnotis sebelum menyerang. Jelas ini bukan siluman ular sembarangan. Dia pemilik 4 segel kekuatan. Legenda hidup yang mustahil dikalahkan. Di seluruh kota siluman pun, hanya ada 4 makhluk setingkat dirinya. Meski nyawa taruhannya, Parker nekat menerjang maju dengan tubuh penuh luka. Tekadnya hanya satu, merebut Lily kembali. Nyatanya, keberanian itu hancur dalam hitungan detik. Ekor ular itu melilit lehernya bagai tali gantung, mencekiknya tanpa ampun hingga Parker hanya bisa mengerang kehabisan napas.
Pemandangan menyayat hati di mana pemuda macan tutul itu nyaris mati demi melindunginya. Membuat air mata Lily tumpah seketika. Melihat Parker di ambang ajal, pertahanannya hancur lebur dan dia berteriak, "Dasar bodoh!" Tangisnya pekeh tak terbendung. Dengan pukulan-pukulan kecil ke dada bidang pria ular itu, dia memohon sambil sesenggukan agar Parker dilepaskan. Melihat gadis itu menangis hingga suaranya serak, entah kenapa hati dingin sang siluman ular malah tergelitik rasa iba. Alisnya pun bertaut samar. Disusutnya air mata gadis itu dengan lembut sambil berjanji akan mengampuni Parker. Wajah kakunya melunak saat dia menunduk, mengecup pelan kelopak mata Lily yang sembab. "Jangan menangis. Apapun permintaanmu, akan kuturuti." Berkat permohonan itu, nyawa Parker akhirnya terselamatkan dari maut. Pria ular itu langsung menggendong Lily ala Tuan Putri, bersiap membawanya pergi. Namun sebelum menghilang, dia sempat menebar ancaman mematikan. "Kalau kalian masih sayang nyawa, jangan berani-berani mengikutiku." Parker hanya bisa terkapar di tanah, menelan pahitnya penyesalan, karena gagal melindungi wanitanya. "Lily, aku bersumpah akan merebutmu kembali." Sementara itu, sang siluman ular telah membawa tawanannya jauh ke dalam sarang gelapnya. Begitu diturunkan, Lily langsung merangkak mundur ketakutan sambil menangis histeris. Karena ngeri memikirkan nasibnya, dia berteriak lebih baik mati daripada harus menetaskan telur ular. Pria itu terdiam melihat wajah pucat dan tubuh Lily yang gemetar sehebat daun tertiup badai. Dia takut gadis itu makin trauma kalau dipaksa. Maka dengan nada selembut sutra, dia berbisik, "Namaku Curtis. Kau boleh memanggilku Sneaky." Lalu, "Siapa namamu, Nona Manis?" Lily malah meringkuk di pojokan sambil mendelik tajam. Alih-alih marah, Curtis justru menggoda. "Kalau tidak mau jawab, aku panggil kau Liliku yang manis saja." "Ya, kau pasti sangat lapar. Biar ku carikan makanan dulu." Belum sempat dia beranjak, Lily malah meledak marah. "Jangan sok peduli padaku." Bentakan keras itu menghentikan langkah Curtis. Setelah keheningan yang canggung, pria itu membalikkan badan dan pergi mencari mangsa untuk pasangannya. Lily melongo kebingungan. Bukannya siluman ular itu terkenal berdarah dingin? Kok dia malah diam saja dibentak dan pergi begitu saja? Rasa cemas memikirkan luka Parker terus menggerogoti hatinya. Mumpung pria ular itu sedang pergi, sebuah ide nekat terlintas, ini saatnya kabur. Tanpa pikir panjang, dia langsung melesat lari secepat kilat menuju mulut gua yang gelap gulita itu. Sayangnya, pendengaran tajam Curtis menangkap suara langkahnya. Sekejap mata, pria itu sudah menyergap dan menguncinya dalam pelukan erat. Di saat bersamaan, dia mencium aroma darah pekat. Dengan panik, dia mengangkat kaki mungil Lily. Benar saja, ada luka robek yang cukup dalam dan terus mengalirkan darah. Tanpa ragu sedikit pun, dia menjilat luka itu untuk membersihkannya, lalu mendekap gadis itu erat-erat, menyesal telah meninggalkannya sendirian. Lily sampai kehabisan kata-kata dibuatnya. Sebentar bisa jadi monster beringas, tapi sedetik kemudian berubah jadi pria yang super lembut. Tepat di momen mesra itu, tatapan Curtis mendadak terpaku pada sesuatu yang ganjil di wajah Lily. Gila, bintik-bintik palsunya luntur kena air mata. Waktu Curtis ngusap pelan sisa nodanya, kowok itu langsung mematung. Jantungnya berdebar kencang banget. Si itik jelek ternyata bidadari cantik. Curtis datang bawa kelinci putih raksasa, terus disodorin gitu aja dengan wajah datar. "Makan mentah aja nggak usah dimasak." Lihat darah segar gitu. Perut Lily langsung mual parah. Dasar monster berdarah dingin. Cewek itu nangis kejer nolak makanan mentah. Lihat air matanya yang memelas, pertahanan hati Curtis yang sekeras batu akhirnya runtuh juga. Dia pun motong dagingnya terus mulai memanggang, sambil nyuruh Lily buat nunggu sebentar. Lily malah bikin bingung karena nggak tega makan kelinci selucu itu dan malah minta nasi. Kerennya Curtis langsung nurut. Padahal dikira bakal ngamuk, ternyata dia super bucin. Ular kan takut api, tapi dia rela ngelawan fobianya demi manggang daging. Tangannya sempat kena jilatan api sampai dia meringis kesakitan. Begitu dagingnya matang, langsung disodorin ke Tuan Putri Lily. Seharian aktivitas bikin perutnya keroncongan parah. Demi bertahan hidup, apapun yang ada di depan mata harus disikat. Ogah mati konyol gara-gara lapar. Habis makan kenyang, Curtis genggam tangannya sambil bisik, "Udah malam, tidur yuk." Lily langsung merinding disco. Jangan-jangan dia mau macam-macam? Buru-buru didorongnya kawak itu, ngeles belum ngantuk dan nyuruh Curtis tidur duluan. Anehnya, siluman itu nurut aja dan langsung melingkar di sebelahnya. Lama-kelamaan, rasa kantuk nyerang Lily sampai matanya berat banget. Pas badannya nyaris nyungsep ke tanah, Curtis dengan sigap langsung menangkapnya. Ditariknya cewek itu ke pelukan. Dibiarin tidur pules di atas badannya. Besok paginya, Lily kaget setengah mati sadar tidur di atas ular. Mukanya langsung pucat pasi, rasanya kayak mau pingsan saking syoknya. Lihat ayangnya ketakutan gitu, Curtis malah pasang muka cengok. "Kenapa sih?
Dia nggak peka kalau ular itu trauma terbesarnya Lily. Mau wujud manusianya segenteng apapun tetap aja serem. Nyadar perempuannya nggak nyaman, Curtis buru-buru menjauh. Kamu pengen nasi kan? Hari ini kita pergi ke suku buat beliin itu. Dengar kata suku disebut, raut wajah Lily langsung berbinar penuh harapan cerah. Mendadak dia jadi anak baik dan penurut. Ini kan kesempatan emas buat kabur. Sementara itu, Parker lagi terkapar lemas nahan sakit. Di alam bawah sadarnya, dia ngeliat si pujaan hati disiksa siluman ular. Sontak dia terbangun histeris pengen nyelamatin ceweknya. Tabibnya sampai kewalahan nenangin dia, luka kamu tuh parah banget. Kalau nekat pergi sekarang sama aja nyetor nyawa. Rasa bersalah benar-benar nyiksa batin Parker. Tiba-tiba, dia kepikiran satu-satunya sosok penolong yang bisa diandalkan. Ibunya sendiri, sang ratu kota siluman. Dengan kekuatan penuh ala jomblo 18 tahun, dia ngacir ngebut ke ibu kota. Sampai sana, dia langsung sujud di depan ibunya dengan tampang paling ngenes. Ibu, tolongin aku. Sang ratu jantungan lihat kondisi anaknya babak belur. Sayangku, kamu kenapa? Berani banget ada yang bikin mukamu bengep begini. Sambil mewek, Parker curhat gimana siluman ular kurang ajar itu nyulik Lily ayangnya terus ngehajar dia habis-habisan. Darah ratu langsung mendidih. Beraninya dia rebut cewek anakku. Bakal kupenggal kepalanya. Bersamaan, Curtis udah bawa Lily ke suku domba. Kedatangan mereka bikin para domba kicep ketakutan. Bukan serigala yang datang, tapi sosok siluman ular horor yang bikin lutut lemas. Terus, pas mereka sadar ada bidadari secantik Lily di pelukannya, para pejantan langsung mupeng. Buset, bening banget cewek si ular. Curtis menatap sinis ngasih aura membunuh. Berani kalian naksir cewek gue? Kalian cari mati ya? Sekali sebet pakai ekornya, mereka langsung terbang melayang. Curtis lalu jalan ke lapak beras ngeluarin kristal energi. Mata kepala suku domba langsung ijo ngeliatnya. Dia sampai nyaris mewek saking kegirangan dapat rezeki nomplok. Satu batu aja nilainya setara stok garam sedesa buat setahun penuh. Sambil jingkrak kesenengan, dia nyuruh anak buahnya ngangkut semua beras. Lily cuma bisa melongo bingung. Kok bisa batu sekecil itu memborong harta karun satu suku coba? Tiba-tiba kepalanya keliangan parah terus dia ambruk. Secepat kilat Curtis langsung nangkep tubuhnya, nahan kepalanya biar nggak kejedot. Pandangan cewek itu langsung gelap total. Curtis meluk panik parah, matanya sampai berkaca-kaca kayak Boka yang habis ngelakuin dosa besar. Pas nyawanya udah ngumpul lagi. Aku pingsan ya. Dia nyoba duduk walau badannya masih lemes pas dengar keributan di luar. Ternyata si kakek kepala suku lagi ngomelin Curtis habis-habisan gara-gara teledor. Lily pun keluar nenangin keadaan, bilang dia nggak kenapa-kenapa. Curtis langsung gercep mapah ceweknya. Tenang aja, cuma masuk angin biasa. Si kakek malah makin naik pitam nyemprot si ular. Lily cuma bisa terheran-heran. Cewek-cewek di dunia ini emang rapuh banget. Baru kecapean dikit aja, paniknya udah kayak orang mau lewat. Sambil nyodorin semangkuk wedang jahe hangat, si kakek ngewanti-wanti, kalau kerasa sakit lagi, jangan berani-beraninya kamu diam aja ya. Siluman ular tuh nggak punya empati, umurmu nggak bakal panjang kalau terus-terusan nempel sama dia. Lily buru-buru ngucapin makasih. Sementara Curtis menatap garang pengen nelen tuh kakek. Begitu mendingan, dia langsung ngegendong ceweknya cabut. Di tengah jalan perutnya balik demo minta jatah. Saking laparnya nyaris mati, rasanya dia sanggup ngunyah si Curtis sekalian. Peka sama suara perut itu, Curtis ngeluarin sekantung beras terus nyuruh dia makan mentah-mentah. Lily spontan melotot sinis keheranan. Bercanda kan? Curtis mematung, kepalanya penuh tanda tanya. Nasi dibakar? Yang bener aja? Lily sendiri cuma bisa melongo kaku di tempat. Kalau siluman ular jago masak, babi pasti udah bisa terbang. Gadis itu sempat bingung mencari panci, tapi matanya langsung berbinar kegirangan begitu melihat rimbunan bambu. Wah, mereka bisa bikin nasi lemang. Dia buru-buru menyuruh Curtis memotong satu ruas untuk dijadikan alat masak darurat. Dalam sekejap mata, jari Curtis membelah bambu itu dengan sangat mulus. Cewek itu terperangah. Buset, itu kuku apa pisau bedah? Ditap begitu, kawok itu nyengir sambil menyombongkan sisiknya yang setajam pedang. Saking bucinnya, dia malah menawarkan cabut satu sisik buat kenang-kenangan. Awalnya Lily mengira kawak ular ini cuma bercanda belaka. Pria itu sudah mewanti-wanti dengan keras tapi telat jari lentik. Lily sudah telanjur tersayat sisik tajam itu. Tanpa babi bu, Curtis langsung mengisap jari yang berdarah itu. Dengan tatapan tajam, dia mengancam akan menyita kembali sisik berharganya kalau gadis itu ceroboh lagi. Enak aja, ini kan udah dikasih ke aku, berarti hak milikku seutuhnya. Seru Lily panik, lalu berjanji dengan jantung berdebar untuk lebih hati-hati. Senyum maut langsung merekah di bibir Curtis. Dia suka sisikku. Apa jangan-jangan dia udah mulai naksir aku? Batinnya kegirangan. Saat menarik bambu dari perapian, tangan Lily nyaris melepuh kepanasan. Antung saja si pangeran ular selalu siaga menjaganya dari dekat.
Cukup dengan sentuhan pelan jarinya, bambu itu terbelah, memamerkan kepulan nasi putih yang wanginya menggugah selera. Sehabis makan raya, mereka pun bergegas pulang ke gua. Sesampainya di sarang, Curtis berdiri bertelanjang dada, sengaja memamerkan lekuk otot perutnya yang kotak-kotak sempurna, sambil menggodanya untuk mendekat. Lily malah meringkuk gemetaran di pojokan. Tiba-tiba ekor panjangnya melesat mengikat tubuh gadis itu, menariknya paksa ke pelukan hangat dengan tatapan yang bikin meleleh. Mau ngapain kamu? Tolaknya setengah hati. Usut punya usut, si ular tampan itu cuma mau menjahitkan baju baru supaya ayangnya tidak kedinginan. Kesal melihat ayangnya ragu-ragu, dia bertindak nekat. Secepat kilat, baju lusuh Lily dirobek dan dilempar sejauh ratusan meter. Gadis itu spontan menutupi dadanya dan menjerit histeris. Ular mesum gila. Dasar monster brengsek. Ia kembali meringkuk dan menangis sejadi-jadinya. Panik melihat air matanya, Kawok itu buru-buru memeluk pundaknya. Maaf, aku nyakitin kamu ya. Bisiknya lembut, memberikan kehangatan yang luar biasa nyaman. Tapi Lily langsung menghindar secepat kilat. Ia merapatkan tubuh polosnya ke dinding batu yang dingin sebagai tameng pelindung. Rasanya pengen banget rebus ular ini hidup-hidup jadi sup. Curtis mencoba mengulurkan tangan, tapi dia malah memeluk batu erat-erat. Menolak beranjak. Menghela napas frustrasi, Curtis akhirnya bersumpah tidak akan menyentuhnya karena ogah dicap sebagai monster buas. Mendengar janji itu, tangis Lily pelan-pelan mereda. Baju gue udah lo buang, terus gue mesti bangun pakai apa? Ketusnya sebal. Tiba-tiba si ular malah merayap mendekat pelan-pelan lagi. Baru saja tangannya terulur, gadis itu langsung gemetaran parah. Menyerah menghadapi keras kepalanya, Curtis pun mundur perlahan. Kalau nggak takut mati beku, ya udah telanjang aja terus. Ancamnya dingin. Gertakan maut itu sukses bikin Lily merinding dan refleks berdiri tegak menantang. Otaknya mendadak kosong. Bukannya buang muka, Curtis malah membungkuk penasaran dan iseng mencolek dadanya. Jelas saja, gunung es kemarahan Lily langsung meledak. Dasar monster mesum sialan. Makinya habis-habisan. Dikatai begitu, Kawo itu malah kebingungan setengah mati dan dengan polosnya bertanya apa arti kata mesum. Mesum itu ya Kawo abal-abal kayak kamu. Bentaknya garang. Jadi bikinin aku baju nggak nih? Sadar pujaan hatinya mau memakai baju buatannya. Hati Curtis langsung berbunga-bunga, sampai rasanya mau menangis saking terharunya. Pria itu menyambar selembar kulit ular, memotongnya dengan lingkah, dan simsalabim, sekejap berubah jadi kemeja eksotis layaknya sihir. Lily pun langsung memakainya. Teksturnya super nyaman di kulit, walau agaknya kebesaran. Andai dibikin agak ketat sedikit, pasti lekuk tubuhnya bakal tercetak sempurna. Mendengar keluhan itu, Curtis langsung menyuruhnya diam di tempat lalu kabur keluar. Targetnya adalah mencari duri tanaman raksasa untuk disulap jadi jarum jahit. Siapa sangka siluman ular berdarah dingin ini ternyata luwes menjahit. Melihat wajah seriusnya saat bekerja, entah kenapa jantung Lily malah berdegup tak karuan. Kalau dilihat-lihat, dia ganteng juga ya. Pas banget Curtis mendongak dan tatapan mereka terkunci dalam aura romantis yang bikin salah tingkah. Cie, merhatiin terus. Pasti gengsi mau ngaku naksir, goda Kawo itu dalam hati. Lily yang ketahuan langsung buang muka dengan pipi semerah kepiting rebus. Sialan, bisa-bisanya dia ketahuan lagi terpesona sama siluman mushroom ini. Aduh, mau ditaruh di mana muka ini? Usai dirombak, ukurannya jadi pas sempurna. Tapi suasana romantis langsung buyar saat Curtis menunjuk roknya dan menyuruhnya melukuti bawahan itu juga. Lily melonjak kaget. Meski niat si cowok cuma mau membuatkan rok baru, dia menolak mentah-mentah gara-gara trauma ditusuk duri lagi. Beralasan apapun perkuma, ujung-ujungnya dia takluk juga oleh jurus rayuan maut bercampur ancaman halus Kawo itu. Akhirnya, sebuah rok kulit kece pun siap dipakai. Dengan pakaian barunya, Lily menjelma bak Dewi Kahyangan yang memukau. Sayangnya, rok yang kelewat longgar itu bikin bagian bawahnya terasa semilir dan risih luar biasa. Buru-buru ia menggambar bentuk segitiga di udara, mengisyaratkan kalau dia butuh celana dalam darurat agar lebih aman sentosa. Curtis mengangguk setuju tanpa ragu. Nahasnya, di tempat lain, komplotan Parker malah berhasil menemukan baju bekas Lily dan mengendus aroma tubuhnya. Bos mereka menyesap udara tajam-tajam. Bau siluman ular. Mereka nggak jauh dari sini. Pencar dan sisir semua area sampai dapat. Perintahnya lantang. Menyadari bahaya mengintai, Curtis menyambar tubuh mungil itu. Menyeretnya menyelam ke dalam air sambil membekap mulutnya erat-erat. Begitu naik ke darat, Lily langsung ngamuk minta penjelasan. Ngotot minta dipulangkan ke klannya. Dengan wajah seakan mau menangis, Curtis memelas pelan. Habisnya aku pengen nembak kamu duluan. Kamu itu duniaku, tahu nggak? Kalau kamu pergi, aku bisa hancur berantakan. Gombalan maut itu sayangnya gagal total meruntuhkan hati Lily. Malah sukses menyiram bensin kekobaran emosinya.
Kata siapa aku ini segalanya buatmu. Dasar monster mesum. Makian itu menusuk ulu hati Curtis, perih bak digigit ribuan semut berbisa. Nyali Lily langsung ciut saat tatapan mereka beradu. Mampus, dia pasti ngamuk, batinnya. Ajaibnya, pria itu malah tetap kalem dan sama sekali tak tersulut emosi. Tangannya justru meraba pakaian gadis itu dengan lembut. Coba kulihat. Baguslah, sudah kering. Pakaian dari kulit ular itu kedap air, jadi kamu tak akan kedinginan. Sikap manis itu malah membuat Lily dihantui rasa bersalah. Ia pun membuang muka. Perutku kerongkongan. Tolong karikan nasi dong. Baru saja Curtis berbalik untuk pergi, langkahnya terhenti oleh seruan Lily. Kalau kamu berpapasan dengan rombongan yang mencariku, kamu bakal ngapain? Kuhabisi mereka semua tanpa sisa, desisnya sedingin es. Mendengar ancaman sadis itu, bulu kuduk Lily merinding. Demi mencegah pertumpahan darah, ia buru-buru meralat ukapannya. Katanya ia tiba-tiba tak selera makan nasi dan menyuruh Curtis menangkap ikan saja. Mendadak, insting buas Curtis berdesir. Seekor elang hitam raksasa menukik tajam dari udara, menyambar bagai kilat pembawa maut. Ia mendorong tubuh Lily kuat-kuat demi menghindari cakar mematikan itu. Dalam sekejap, pria itu menjelma menjadi piton raksasa dan menerjang ke atas dengan tenaga brutal. Taring berbisanya menancap dalam-dalam di sayap sang elang. Serangan itu memang tak mematikan, tapi cukup untuk melumpuhkannya dalam waktu yang amat lama. Pekikan elang itu membelah langit. Tak butuh waktu lama, kawanan unggas buas lainnya melesat datang bagai badai ngamuk yang siap menghancurkan segalanya. Dengan murka yang menggebu-gebu, mereka memaksa Curtis untuk segera menyerahkan Lily ke tangan mereka detik itu juga. Raut wajah piton itu menggelap. Kilat amarah berkobar di matanya. Saat kawanan musuh mengira ia akan mengamuk, pria itu justru menyambar tangan Lily dan berseru, "Kita pergi!" Ia menyeret gadis itu menyelam ke dasar perairan. Begitu para musuh tiba di lokasi, mereka berdua sudah raib tak berbekas bagaikan ditelan bumi. Malam harinya saat menghangatkan diri di perapian, Lily memberanikan diri bertanya soal nasib si elang. Pasti mati? Balas Curtis enteng, membuat dada gadis itu berdegup panik. Kok bisa mati? Kan cuma kamu gigit sayapnya? Protesnya. Sialnya, Lily tak tahu bahwa bisa mematikan milik Curtis sudah menjalar membusukkan aliran darah lawannya. Biarpun elang itu siluman tingkat 3, nyawanya sudah di ujung tanduk. Lily pun memohon agar ia diselamatkan. Curtis malah terheran-heran. Tahu dari mana kalau ada penawarnya. Dengan santai, ia mengibaskan ekornya menunjukkan bahwa salah satu sisiknya adalah obat penawar bisa tersebut. Namun, nadanya mendadak sendu. Sayang, semuanya sudah terlambat. Bentar lagi juga dia mampus ke alam baka. Tanpa babi bu, Lily langsung mencabut sisik itu paksa. Curtis sempat mengerang kesakitan, tapi sedetik kemudian tersenyum penuh damba. Nggak apa-apa kok, asalkan kamu senang. Ucapnya tulus. Kalimat selembut sutra itu sukses meruntuhkan benteng pertahanan di hati Lily. Tiba-tiba ada desir hangat yang menyelinap di dadanya. Ah, cowok ini ternyata nggak seburuk itu. Namun, lamunannya buyar saat Curtis mendekapnya dan membisikkan ajakan kawin lari. Pria itu ingin membawanya pergi jauh dari kekacauan berdarah ini. Mendengar itu, batin Lily justru berkecamuk hebat bak ombak yang menghantam karang. Kalau ia nekat kabur, Parker pasti bakal kehilangan jejaknya selamanya. Belum lagi, niat gila Curtis yang memintanya mengandung telur ular setiap tahun sungguh bikin senewen. Betina di dunia siluman ini cuma mengalami masa subur, setahun sekali untuk 1 kali kehamilan. Masalahnya, Lily itu manusia yang datang bulan setiap bulan. Bisa-bisa ia harus bertelur berapa ratus butir koba. Baru saja ia bergidik ngeri membayangkan nasibnya. Tiba-tiba seekor harimau buas menerkam dari arah semak belukar. Di detik-detik krusial itu, pergerakan Curtis secepat kilat. Sambil mendekap protektif tubuh Lily, sabetan ekornya sukses menghempaskan harimau itu sebelum mencekiknya tanpa ampun. Tragedi berdarah barusan kembali memutar kaset lama tentang kebrutalan pria itu pada Parker. Tangis Lily pun pecah. Sekujur tubuhnya gemetar hebat dikuasai ketakutan. Melihat wanitanya menangis, Curtis buru-buru menghampiri. Ia merengkuh Lily ke pelukannya dengan kelembutan yang sangat kontras dengan wujud sangarnya saat membantai musuh. "SSD, jangan takut. Ada aku di sini, semuanya aman," bisiknya menenangkan. Nada suaranya mengalirkan kehangatan magis yang perlahan melunturkan kewaspadaan Lily. Seolah ikut bersimpati pada suasana, langit mendadak menumpahkan hujan badai. Dengan senyum mengembang, Curtis menggenggam erat tangan Lily dan membawanya berteduh ke dalam gua. Jemari pria itu mengusap lembut helaian basah rambut Lily. Sorot matanya menyiratkan kecemasan. Merasa heran dengan tatapan itu, Lily pun bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Melihat helaian rambut yang lepek itu, Curtis malah mengusulkan untuk memotongnya. Lily langsung memekik, "Ngeri, rambutku ini nyawaku ya."
Jangan berani-berani memotongnya. Pria jelmaan ular itu terus merayu karena takut pasangannya masuk angin. Namun Lily bersikeras menolak, beralasan kalau ia sudah biasa keramas dan tak bakal sakit karenanya. Pada akhirnya, Curtis hanya bisa menghela napas panjang, mengalah pada keras kepalanya yang menggemaskan. Ia lalu menawarkan dengan santai, "Mau coba makan daging harimau tidak?" Mendengarnya saja sukses bikin perut Lily mual tak karuan. "Ogah, buatmu saja." Membayangkan pria itu mengoyak daging mentah-mentah sudah cukup bikin bulu romanya berdiri. Di tempat lain, siluman elang yang sekarat itu sedang berjuang di ambang kematian. Dengan napas tersengal, ia memerintahkan pasukannya untuk merebut kembali Lily dengan cara apapun. Cepat saat keputusasaan mulai menyelimuti mereka. Seekor elang lain mendarat dari udara. Di sela cakarnya, ia membawa secuil sisik penawar bisa milik si piton. Sang jenderal elang akhirnya sadar bahwa Lily tak pernah membuangnya. Seketika, sorot matanya yang sayu berubah berbinar, memancarkan obsesi dan cinta mati yang tak terbendung. Menjelang tengah malam, Lily tertidur di pelukan Curtis, tapi terbangun menggigil dengan tenggorokan kering kerontang. Tiba-tiba, lengan kekar menariknya kembali ke dalam dekapan hangat. Kantuk Lily langsung hilang seketika. Ia pun mendorong dada bidang pria itu sekuat tenaga. Hawa malam yang menusuk tulang membuatnya segera menyuruh Curtis menyalakan api unggun. Saat duduk meringkuk di dekat perapian, Curtis merayap mendekat dan menggoda di telinganya, "Kita main permainan pelukan yuk." Tentu saja Lily menepisnya mentah-mentah. Membayangkan harus beranak telur ular sungguh bikin jiwanya terguncang. Otaknya pun berputar mencari akal. Piton ini memang kejam. Tapi dia selalu luluh padaku. Kalau aku pura-pura sakit, dia pasti takkan memaksaku. Berbekal akal bulus wanitanya, Lily mulai berakting sempoyongan dan berlagak lemas tak berdaya. Di luar dugaan, Curtis malah membopongnya bak kapas. Mengira pasangannya kedinginan, ia berbisik nakal, "Kalau kamu kedinginan, permainan pelukan kita dijamin bakal bikin badanmu gerah, sayang. Ayo kita mulai ronde sekarang." Mendengar itu, Lily menjerit histeris sambil meronta heboh. "Gimana kalau aku lagi sakit keras terus mati gara-gara permainan pelukanmu itu?" "Hah?" Curtis baru sadar dia salah ngomong. Badannya langsung kaku, bingung banget harus ngapain. Lily teriak emosi. "Kamu tuh cuma peduli soal keturunan. Peduli amat aku mati atau hidup kan?" Kata-katanya bikin dada Curtis sesak. "Itu bohong," bantah cowok itu. "Keselamatanmu tuh yang paling penting persetan sama anak. Kalau kamu sampai kenapa-napa, aku bisa gila." Biar bisa lepas dari cowok itu, Lily bikin rencana nekat. Dia mau ngeracunin Curtis pakai jamur halusinasi demi kebebasannya. Sebenarnya hatinya nggak tega buat ngebunuh, tapi tekadnya buat kabur lebih kuat sampai dia nekat masak sup jamur beracun itu. Karena takut Lily yang keracunan, Curtis malah ngerebut mangkuknya dan langsung nelan jamur itu buat ngetes duluan. Dicicipinya semua jenis jamur demi mastiin keamanan Lily. Tapi tiba-tiba, matanya langsung melotot shock. Kepalanya langsung pusing parah sampai dia ambruk megangin perut. Badannya gemetar hebat kayak nyawanya mau dicabut saat itu juga. Lily nutup mulut saking kagetnya, badannya kaku. Ternyata beneran beracun. Curtis kelojotan nahan sakit luar biasa sampai berubah jadi siluman ular sambil mendesis ngeri. Lily cuma bisa berdiri panik, nangis manggilin namanya biar dia kuat. Dia dihantui rasa bersalah yang berat, tapi pikiran buat kabur tiba-tiba muncul. Ini kan kesempatan emasnya buat lari. Sempat perang batin parah, tapi hatinya nolak buat ninggalin cowok itu. Gak lama, kejang di tubuh Curtis mulai mereda pelan-pelan. Pas nyadar Lily nggak manfaatin momen lemahnya buat kabur, hati Curtis langsung meleleh saking bahagianya. Efek racunnya hilang. Kawok itu balik ke wujud manusia terus ngelus rambut Lily lembut. "Untung aja kamu nggak ikutan makan, aku bisa hancur nanti." Perkataannya sukses bikin Lily shock berat. Kawok itu sama sekali nggak nyalahin dia, malahan dia takut banget nyawa Lily terancam. Cewek itu nangis kejer minta maaf karena udah ngeracunin dia. Curtis langsung meluk erat dan bisik lembut, "Selama kamu selamat, yang lain masa bodoh. Aku cuma lega kamu udah nggak marah lagi sama aku." Air mata Lily makin deras, dasar kawak bodoh, diomelin cewek kesayangannya malah bikin dia ketawa girang. Lily buru-buru ngecek lukanya, mikir keras gimana cara ngobatin cowok ini. Curtis gandeng tangannya bawa dia balik ke gua yang hangat. Tiba-tiba Lily sadar. Pesona kawak ini ngalahin 80% kawak di bumi. Pas sampai depan gua, mereka berdua syok berat lihat tempat tinggal mereka udah hancur berantakan kayak kapal pecah. Kawak itu nyuruh Lily nunggu di luar biar dia yang beresin, tapi cewek itu ngeyel manggul kayu bakar maksa mau bantuin kerja. Ngelihat cewek tangguh dan baik hati ini, Curtis malah makin bucin dan jatuh cinta sedalam-dalamnya. "Aduh, Lily malah nginjak bara api." Curtis refleks ngegendong dia panik. "Kamu tuh ceroboh banget sih. Mana yang kebakar?" Cewek itu meringis tapi sok kuat senyum. Curtis ngedudukinya di atas batu, megang kakinya sambil ngancam gemes. "Diam ya. Kalau gerak aku cium nih."
Tubuh Lily langsung kaku seketika. Curtis cemberut ngambek. Emang kamu sebenci itu ya kalau aku cium? Sedetik kemudian, dia malah narik tangan Lily dan ngasih ciuman yang lumayan intens. Berani banget nyuri kesempatan sampai bikin muka Lily merah padam. Sadar apa yang barusan terjadi, cewek itu langsung teriak kencang, dasar siluman ular mesum. Sementara itu Parker udah kayak orang gila nyariin dia. Tangannya meremas robekan baju Lily, hatinya rasanya mau hancur saking paniknya. Kesabarannya udah habis. Bodoh amat sama lukanya yang masih berdarah, cowok sejati tuh harus tanggung jawab jagain pasangannya. Berubah wujud jadi makan tutul, dia lari secepat kilat. Tunggu aku, Lily. Di tempat lain, Lily lagi keringat dingin karena sadar tamu bulanannya bakal segera datang. Dia ngelirik Curtis diam-diam. Kawah ular ini pasti bakal minta jatah pelukan hangatnya. Duh Gusti, dia harus ngapain sekarang? Curtis yang peka ngelihat dia tegang malah ngira cewek itu kelaparan. Pas dibikinin makanan, Lily malah nggak nafsu. Tiba-tiba, sebuah ide nekat melintas di kepalanya. Dia diam-diam kabur ke sungai terus nyebur pelan-pelan. Suhu air yang sedingin es langsung bikin badannya menggigil parah. Asli ini dingin banget gila. Sengaja nyari penyakit biar jadwal haidnya mundur. Jangan ditiru ya guys. Pas dia nengok ke arah tepi sungai, sosok Curtis malah udah hilang entah kemana. Apa dia lagi asyik berburu? Sedetik kemudian cowok itu muncul dari dalam air, langsung meluk pinggangnya dengan tatapan bucin setengah mati. Bukannya baper, Lily malah jantungan setengah mati saking kagetnya. Cewek itu langsung ngedorong tubuhnya, nyuruh dia balik buat jagain tungku nasi. Dengan gaya elegan, Curtis nyelam, lalu tiba-tiba nongol dan narik Lily naik ke atas punggungnya. Mereka berdua melesat membela aliran sungai dengan kecepatan di luar nalar. Wahana air dadakan ini sukses bikin beban pikirannya hilang. Beberapa hari kemudian, pas Curtis ngajak dia ke tempat cantik, insting buas kawok itu tiba-tiba mencium bahaya besar. Ekspresinya yang mendadak tegang bikin Lily ikutan panik. Ternyata ada elang hitam yang lagi ngintai mereka dari atas langit. Manfaatin momen pas Curtis agak lengah, burung elang itu langsung nyambar ke arah Lily secepat kilat. Merinding parah, Lily refleks nengok dan syok lihat burung raksasa itu lagi nukik tajam. Gila, kecepatannya ngeri banget. Curtis nekat pasang badan meluk Lily kuat-kuat, rela punggungnya robek dicabik cakar elang demi ngelindungin cewek itu. Sehabis nyembunyiin Lily di tempat aman, Curtis langsung ngamuk brutal. Si elang sempat menghindar, tapi kibasan ekor Curtis yang mematikan sukses bikin dia kena telak. Dengan sisa tenaganya si elang ngancam balik. Kalau Lily nggak diserahin, dia sendiri yang bakal ngabisin nyawa cewek itu. Taktik liciknya sudah terbaca jelas oleh Lily. Karena gagal merebutnya, si elang malah berniat menghabisinya demi memeras Curtis. Benar-benar pengecut menjijikkan. Curtis seketika naik pitam, pasang badan melindungi gadis itu. Beraninya kau, bentaknya. Namun si elang kembali melemparkan ancaman berbisanya, menyebut Curtis bakal jadi kambing hitam kalau sampai Lily tewas. Kesabaran Curtis pun habis. Sambil memamerkan taringnya yang mengerikan, dia menggeram buas, bersumpah akan mencabut nyawa siapapun yang berani melukai Lily sedikit saja. Bagai badai maut, ia menerjang si elang yang nyaris tak bisa menghindar. Meski berhasil kabur mengudara, burung itu masih sempat berteriak memancing emosi dari kejauhan. Menyelamatkannya memang mustahil. Tapi merenggut nyawanya itu gampang banget. Ejeknya. Padahal belum lama berselang. Parker baru saja tersenyum lega karena berhasil menemukan bidadari pujaannya. Raut wajah Lily langsung berbinar melihat Parker. Sayangnya, Curtis buru-buru mendekapnya dengan posesif lantaran kalut dan cemas setengah mati kalau gadisnya direbut. Sorot mata Curtis menajam penuh aura membunuh. Harusnya kubantai kau dari tadi. Namun si siluman macan tutul itu malah menawarkan gencatan senjata sejenak. Nyawa Lily sedang terancam. Ada kawanan monster raksasa yang mendekat. Parker bersumpah kehadirannya di sana murni cuma mau jadi tameng pelindung buat Lily. Ogah peduli, Curtis membuang muka lalu menggendong Lily balik ke sarangnya. Dengan lembut dia berbisik, memintanya tidur beralaskan tubuh ularnya agar hangat dan nyaman. Wajah Lily seketika merah padam. Siluman ular itu sengaja pamer kemesraan untuk memanas-manasi Parker yang lagi terbakar cemburu di luar gua. Mulut manis Curtis sukses bikin Parker mendidih. Sang macan tutul sampai meremukkan batu karang dengan cakarnya saking emosinya. Ular keparat sialan. Makinya kalap. Lily itu kuma punyaku. Klaim sepihak itu mengantar Lily tidur nyenyak di bawah penjagaan dua pria tampan. Sayangnya, pagi-pagi buta. Guncangan gempa dahsyat memaksanya terbangun kaget. Dia pun mengintip keluar. Sontak, tubuhnya kaku dan mulutnya menganga lebar. Ada sekawanan dinosaurus buas yang lagi mengaum tepat di depan mata. Ya ampun. Itu beneran dinosaurus? Cewek itu buru-buru sembunyi di balik punggung Curtis, badannya gemetar hebat sampai gemeretak. Parker mendadak muncul dari atas tebing, berusaha menenangkannya, dan berjanji akan terus melindunginya.
Tapi, niat baik itu malah dibalas tatapan mematikan oleh Curtis. Lily cuma bisa senyum canggung. Nekat banget. Parker berani menerobos masuk ke sarang ular. Ajaibnya, meski amarah Curtis sudah diubun-ubun, dia masih sanggup menahan insting membunuhnya. Karena cacing di perutnya mulai berdemo, Lily melangkah ke sungai buat mencuci beras. Tiba-tiba, dari sudut matanya, pantulan menyeramkan merobek ketenangan air di depannya. Bayangan elang! Jangan-jangan siluman elang hitam itu lagi? Secepat kilat, sebuah telur raksasa jatuh menghantamnya layaknya meteor. Gadis itu menjerit kesakitan, elang sialan? Gila aja. Apa dia mau membunuhku pakai telur raksasa ini? Mengendus ada yang tak beres. Parker langsung naik pitam dan mengambil ancang-ancang menyerang. Tapi Curtis berteriak memberi peringatan. Mundur sekarang juga kalau kau tak mau dia mati. Bentaknya keras. Siluman ular itu menggosok bersih seluruh tubuh Lily sebelum mengangkatnya ke darat. Sementara Parker cuma bisa terpaku dengan napas tersengal-sengal. Curtis akhirnya membongkar fakta mengerikan. Benda tadi adalah telur Raja Monster. Rupanya, si elang sengaja memancing kawanan buas itu, supaya mereka terpaksa membuang Lily. Benar saja, raungan memekakkan telinga seketika mengguncang daratan. Parker lari pontang-panting sampai kehabisan napas, dan tenaganya terkuras habis. Mengandalkan insting layarnya, macan itu melompat ke atas pohon. Di sisi lain, Curtis terus melesat menggendong Lily berkilo-kilo jauhnya dari kejaran monster yang mengamuk bak mimpi buruk. Aroma telur sang raja yang masih menempel di badan Lily sukses bikin monster itu makin beringas. Demi melindungi perempuannya, Curtis rela menguras tenaga, sampai tetes terakhir. Batin Lily rasanya tersayat melihat pria itu kelelahan setengah mati. Dia memohon agar Curtis berhenti sebentar buat mengatur napas. Sayangnya, rasa takut tersusul membuat Curtis terus memacu kakinya dengan peluh bercucuran. Lily malah merasa dirinya cuma jadi beban yang menyusahkan. Lengan kekar pria itu gemetar saat memeluknya erat. Menyadari kecemasan di mata Lily, dia mendekat, mengecupnya lembut, lalu berbisik menenangkan agar gadis itu tak usah takut. Lily bersikeras minta diturunkan. Tapi Curtis malah mengutarakan janji setianya. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Nyawaku pun rela kukorbankan demi melindungimu, tegasnya. Curtis lalu menancapkan taringnya ke leher seekor kelinci, bermaksud memberi Lily minum dari darah segar yang masih hangat itu. Teror kejar-kejaran seharian penuh sungguh menguras fisiknya. Ditambah perut kosong dan kehausan, gadis itu nyaris saja pingsan. Lily terbatuk-batuk menahan mual, bingung apa yang baru saja ditelannya. Betapa syoknya dia saat melihat bangkai kelinci itu, ternyata dia baru saja dicekoki darah mentah. Gila, kau kasih aku darah mentah. Jijik banget, omelnya. Curtis yang mengira ceweknya cuma lagi manja, malah dengan polosnya mengulurkan tangan untuk menenangkannya. Lily cuma bisa diam tak percaya. Sejak kapan manusia minum darah? Bisa-bisanya siluman ini mengira dia cuma pura-pura rewel. Masih ngambek, Lily pun membuang muka. Merasa diabaikan, Curtis langsung pakai cara ekstrem meneguk darah itu sendiri lalu memaksa memindahkannya ke mulut Lily lewat ciuman panas. Detik berikutnya, suara tamparan keras menggema. Saking emosinya, tangan Lily melayang mendarat telak di pipi cowok itu. Tentu saja, penyesalan langsung datang terlambat. Harusnya dia nggak main tangan. Aduh, bagaimana kalau siluman ular ini ngamuk dan membunuhnya sekarang? Bukannya mengemuk, yang terdengar malah cuma suara perutnya sendiri yang keroncongan. Wajah pria itu bahkan sama sekali tak kelihatan marah. Malahan, dia nanya pakai nada khawatir apa tangan Lily sakit habis menamparnya. Gadis itu makin merasa geli sendiri, apalagi bau amis darah masih menempel dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tanpa basa-basi, Curtis menggendongnya kilat ke sungai terdekat. Sayang seribu sayang, meski sudah digosok berkali-kali, bau kutukan telur monster itu tetap saja ogah hilang. Saat Curtis kembali membopongnya untuk lari, sisa tenaga Lily sudah betul-betul habis. Saking putus asanya, dia memohon agar diserahkan saja ke si elang hitam. Pelukan Curtis otomatis mengerat posesif. Matanya memancarkan obsesi gila. Kamu cuma milikku. Sampai kapanpun, pejantan lain gak boleh ada yang nyentuh kamu. Dengan napas memburu, Lily panik menjelaskan kalau dia cuma mau setia pada satu pasangan saja, dan jika sudah menjatuhkan pilihan, hatinya takkan mendua. Namun Curtis telanjur mengurungnya dalam dekapan, membungkam semua protesnya. Tutup mulutmu. Sampai mati pun kau takkan kubiarkan pergi. Tiba-tiba si elang hitam menyambar bak kilat. Kau bisa membunuhnya, tegur elang itu. Curtis langsung menggertakkan gigi menahan emosi. Justru kau yang bawa petaka buatnya. Dasar ayam hitam sialan, maki Curtis. Sang elang sontak tak terima sembarangan. Aku ini elang langit bukan ayam. Kalian sudah terkepung. Para monster raksasa memblokir semua jalan keluar. Nekat menerobos sama saja cari mati. Curtis makin mendekap erat Lily dengan tangan gemetar menahan amarah.
Sementara gadis itu hanya bisa mengerang lemah kesakitan. Sadar pelukannya terlalu kuat dan menyakiti Lily, Curtis melonggarkannya. Tepat saat itu, para monster raksasa mulai melancarkan serangan brutal. Dengan sigap, Curtis melilitkan ekornya ke dahan pohon, melempar tubuh mereka ke atas. Si elang berteriak, "Serahkan Lily padaku. Kau mau dia mati bersamamu." Tatapan Curtis melembut penuh duka saat mengusap pipi Lily. Namun sedetik kemudian, tangannya tiba-tiba mencengkeram leher gadis itu. Mata Lily membelalak panik. Apa yang dia lakukan? Batinnya. Air mata menetes saat ia memejamkan mata, pasrah menunggu ajal menjemput. Padahal nyatanya tidak begitu. Hati Curtis justru hancur lebur karena harus merelakan gadis itu pergi. Tak ada pilihan lain. Ia harus menyerahkannya pada sang elang. Lily tersenyum menenangkan. Kalau aku pergi, monster-monster ini akan mengikutiku. Kita semua bakal selamat. Cari aku di desa nanti, ya. Belum selesai Lily bicara, Curtis mendadak menancapkan taringnya dalam-dalam ke dada gadis itu. Sambil memegangi dadanya, Lily menjerit, "Kau ngapain?" Pria ular itu hilang kendali, mendesaknya ke batang pohon sampai ia tak bisa berkutik. Jangan bilang dia mau. Jeritan tertahan di tenggorokan Lily sebelum akhirnya ia jatuh pingsan karena syok berat. Secepat kilat, si elang menyambar tubuh Lily yang diserahkan Curtis. Pria ular itu menyuruhnya segera membawa Lily ke tempat aman. Dengan dada sesak, Curtis menatap siluet Lily yang makin menjauh. "Aku pasti menyusulmu," gumamnya. Sementara itu, sang elang terbang membawanya ke tempat persembunyian rahasia. Lily memaisingkan mata, menatap elang di depannya lekat-lekat. "Tunggu. Jangan-jangan kau elang yang melempar telur raksasa waktu itu ya?" Si elang langsung salah tingkah dan terlihat merasa bersalah. Tapi reaksi Lily sungguh di luar dugaan. "Makasih banyak loh. Kau nggak marah?" Tanyanya ragu. Gadis itu tersenyum lembut, bilang kalau dia tahu niat aslinya cuma mau menolong dan sangat bersyukur akan hal itu. Mata elang itu berkaca-kaca saking terharunya, lalu menunduk malu. Baru saja membaringkan Lily untuk istirahat, Parker tiba-tiba menerkam dan menjilati wajah gadis itu kegirangan. Lily sampai sesak napas dibuatnya. Belum puas, makan tutul itu menariknya ke pelukan erat sambil terus bermanja-manja. Tiba-tiba dada Lily terasa nyeri berdenyut. Parker yang peka langsung panik. "Ular brengsek itu melukaimu?" Jantung Lily serasa mau copot. Gawat kalau Parker tahu Curtis menggigitku, dia pasti bakal merobek bajuku buat ngecek. Paniknya dalam hati. Sialnya, Parker malah melihat tanda klaim ular di kakinya. Makan itu langsung naik pitam dan memaksa ingin melakukan ritual kawin agar bisa menimpa tanda itu dengan miliknya. Tentu saja Lily memberontak keras. Sambil menangis, ia mendorong Parker dan berteriak tak ingin disentuh siapapun. Perasaannya sedang kacau balau. Namun saat angin berhembus, fokus Lily malah buyar wajahnya memerah karena sadar si elang ternyata tak pakai baju sehelai pun. Malam harinya, mumpung Parker sudah pulas, Lily memberanikan diri berucap, "Kamu boleh tidur di dalam kok." Si elang auto mematung kaget. Wajah Lily langsung merona merah, sadar tawarannya disalahartikan. Maklum, di dunia siluman ini semuanya serba blak-blakan. Buru-buru gadis itu ngeles. Bilang cuaca di luar kelewat dingin dan dia cuma nggak mau elang itu mati beku. Titik. Tanpa babi bu, sang elang melompat masuk dan berbaring di sebelahnya dengan tatapan yang luar biasa hangat dan lembut. Lily akhirnya tertidur bersandar pada Parker. Paginya, si macan tutul polos itu menguap lebar, kegirangan karena bisa memeluk pujaan hatinya semalaman penuh. Namun kebahagiaan itu cuma bertahan sedetik. Parker langsung mengamuk begitu lihat si elang hitam ikutan tidur di dalam. Emosinya meledak, hampir saja ia menerkam elang itu kalau Lily tak cepat-cepat mencegah. Tunggu. Aku yang suruh dia masuk." Parker mematung, merasa dikhianati abis-abisan. "Kau, mau jadi pasangannya sekarang?" Lily buru-buru menjelaskan kalau dia kasihan, takut si elang beku jadi es. Lega mendengarnya. Parker langsung sok pamer. "Dengar. Tuh, dia nggak mau jadikanmu pasangannya. Cuma kasihan biar kau nggak mati kedinginan." Ejek Parker. Sang elang hanya bisa menelan kekecewaan. "Nggak usah kau ingatkan juga, aku tahu, bodoh." Sahut si elang. Ia lalu berubah wujud ke bentuk manusia. Mata Lily tak berkedip. "Gila, cowok ini tampan banget." Sadar dengan tatapan Lily, Parker makin sewot. Ia menarik gadis itu ke dekapannya sambil menatap tajam sang elang. Tukang pamer. Yang diledek cuman memutar bola mata malas kuek bebek. Di sisi lain, Lily yang mulai sesak napas nekat menonjok wajah Parker bertubi-tubi. "Lepas!" "Sakit tahu," bentak Lily. Parker buru-buru melepaskannya dengan panik. "Maaf, maaf. Aku kelepasan saking senangnya." "Mana yang sakit?" Makan itu mencoba bermanja lagi tapi langsung didorong jauh-jauh. Nggak menyerah, dia malah menggesekkan kepalanya ke tangan Lily persis kucing minta dibelai. Rasanya Lily mau nabok saja. "Bisa diam nggak?"
Bikin mandul juga kau nanti. Ancam Lily ketus. Dengar, aku punya ide buat mengelabui monster-monster raksasa itu. Kita lumuri badanku pakai lumpur buat menyamarkan bau telur ini, terus kita kabur. Jelasnya. Sang elang mengangguk setuju dengan taktik cerdas tersebut. Dengan bangga Parker memeluknya lagi, Lilyku memang jenius. Merasa jadi nyamuk, elang itu akhirnya mengalah dan pergi mencari lumpur. Dasar kekanakan, Parker sempat-sempatnya menjulurkan lidah mengejek saingannya itu. Lily cuma bisa menghela napas panjang. Biar si ayang makin senang, Parker pun pamit berburu. Begitu ditinggal sendirian, Lily buru-buru mengecek luka gigitan Curtis. Sudah mau sembuh. Gila. Padahal lukanya dalam, kok bisa nutup secepat ini? Apa dia sengaja membagi energi penyembuhannya kepadaku? Tanda segel di kakinya berdenyut pelan, menghubungkannya dengan Curtis. Tiba-tiba, auman mengerikan memecah keheningan. Parker tengah bertarung melawan monster mengerikan. Binatang buas itu mengendus baunya dan langsung menyerangnya. Namun Parker bergerak lebih cepat, menerkam dan merobek leher makhluk itu tanpa ampun. Monster itu melolong kesakitan. Meronta hebat hingga tubuh Parker terhempas ke tanah. Pria itu jatuh berdebum. Namun secepat kilat bangkit dan kembali menyerang. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi melindungiku. Mata Lily berkaca-kaca. Monster itu mengamuk. Namun cengkeraman Parker sungguh sekuat baja. Sekali lompat, dia sudah berada di punggung makhluk itu. Sialan, aku ini laki-laki. Tanpa buang waktu, Parker langsung menancapkan taringnya dalam-dalam, merobek daging monster itu. Makhluk itu mengerang kesakitan saat bulunya tercabik. Akhirnya, tubuh raksasa itu pun ambruk dan menggelepar. Inilah akhirnya. Saat Parker kebingungan menghabisi monster itu, Lily buru-buru menyodorkan sisik ular padanya. Sekali tebas di titik vital, monster itu tewas. Parker memandangi sisik itu dengan takjub. Gila, ini setajam pedang. Namun sedetik kemudian, dia membuangnya dengan jijik. Lily diam-diam memungut sisik itu dan menyembunyikannya. Oh ya, kata Curtis, monster raksasa punya kristal energi. Benar saja, Parker berhasil mengeluarkan sebuah kristal biru yang menyala. Lily terperanjat. Inikah kristal monster itu? Kenapa warnanya beda dengan milik Curtis yang berwarna merah? Parker menjelaskan bahwa kristal biru bisa menyembuhkan, sedangkan yang hijau untuk memperpanjang usia. Mata Lily terbelalak tak percaya. Memperpanjang usia? Cepat! Karena itulah para wanita cantik hanya memilih pria terkuat sebagai pasangan mereka. Para pria itu disuruh berburu demi menjaga kemudaan si wanita. Luar biasa. Berarti para lelaki di sini rela bertarung nyawa demi pasangan mereka. Sang elang kembali membawa lumpur. Sayangnya bau darah sudah terlanjur memancing segerombolan monster raksasa ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Lily melumuri tubuhnya dengan lumpur. Parker mengendusnya dan memastikan aroma tubuh Lily sudah tersamarkan. Dari jarak sejauh ini, para monster takkan bisa melacaknya. Dengan jantung berdebar, Lily memanjat naik ke punggung elang. Awalnya mereka ingin membawa Parker, tapi harga dirinya meronta. Kalau aku minta bantuan pria lain, Lily pasti akan menganggapku lemah. Bawa dia pergi. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Sang elang tentu saja senang mendengarnya dan langsung terbang tinggi menembus awan. Sendirian, Parker menghadapi gerombolan mengerikan itu tanpa gentar sedikit pun. Binatang-binatang itu sampai heran, bocah ini cari mati ya. Memanfaatkan kelengahan mereka, Parker menelan kristalnya. Dia seketika berubah menjadi macan tutul dan melompat nekat dari tepi jurang. Gerombolan monster bodoh itu malah ikut mengejarnya, saling dorong hingga akhirnya berjatuhan ke dasar jurang yang dalam. Lily menghela napas lega melihat Parker selamat. Tiba-tiba, seekor elang lain mendekat, ditunggangi oleh sosok makan tutul agung yang memancarkan aura luar biasa. Ternyata dia Raja Makan Tutul, ayahnya Parker. Pria itu kembali ke wujud manusia dan memberi perintah tegas. Kirim elang untuk menjemput putraku sekarang juga. Tatapan tajamnya beralih menelisik sosok calon menantunya. Begitu mata mereka bertemu, Lily langsung tersentak dan menyapanya dengan kikuk. Halo, namaku Lily. Yang penting kau selamat, kita bicara lagi sesampainya di kota. Mereka pun melesat menuju kota siluman. Setibanya di sana, Parker langsung menyambar Lily dari punggung elang dan membawanya lari ke kamar. Sang elang hanya bisa menatap merana. Baru saja kakinya menapak lantai, Parker sudah mengibaskan ekornya ke girangan layaknya anak anjing yang sedang kasmaran. Tak lama, seorang gadis cantik jelita masuk. Lily masih menebak-nebak siapa dia, sampai Parker tiba-tiba memanggilnya, "Ibu!" Lily sontak membeku saking syoknya. Dia baru percaya setelah wanita itu memeluk Parker dengan penuh kasih. Dengan wajah melongo, Lily bertanya, "Anda benar-benar ibunya Parker?" "Tentu saja. Aku ini ibu kandung macan bodoh ini. Penampilanku sangat awet muda kan?" Lily mengangguk kaku, mengiyakan kalau dia malah terlihat seperti gadis 18 tahun.
Sang ibu tersenyum dan bercerita bahwa itu semua berkat suaminya yang rajin berburu kristal energi untuknya. Lily menelan ludah, lalu memberanikan diri bertanya pada sang ratu bagaimana cara memutuskan ikatan pasangan secara gaib. Ekspresi sang ratu langsung berubah serius. Memutuskan ikatan dengan Curtis berarti pria ular itu akan dikucilkan selamanya dan tidak akan pernah mendapat pasangan lagi. Rasa bersalah sempat menghantui. Namun teringat gigitan brutal Curtis di atas pohon saat itu, tekad Lily kembali bulat sekeras baja. Ratu membawa semangkuk ramuan aneh. Sempat ragu, Lily akhirnya menenggak cairan itu, hanya untuk menyemburkannya kembali tepat ke wajah tampan Parker. Racun macam apa ini? Rasanya pahit luar biasa. Keluh Lily membuat ibu Parker menghela napas panjang. Itu obat agar kau tidak mengandung benih ular gelandangan itu. Otak Lily seketika korslet. Lah, boro-boro disentuh. Hamil dari mana coba? Sialnya, dia mendadak ingat soal ritual kawin klan ular yang konon tak butuh kontak fisik sama sekali. Tanpa aba-aba, kram hebat menyerang perut bawahnya hingga darah menetes ke kakinya. Parker langsung histeris. Astaga! Kenapa kakinya berdarah? Sang ibu mertua panik lari mencari tabib. Padahal Lily tahu betul itu kumatamu bulanannya. Sambil menahan malu, dia menyuruh Parker mencari kapas. Tabib siluman yang didatangkan itu sama sekali tidak berguna. Mana ada tabib monster yang paham anatomi manusia biasa? Benar-benar lelukon. Pria tua itu cuma bisa menggaruk kepala kebingungan. Ujung-ujungnya hanya menyuruh Lily banyak minum air hangat campur madu. Karena kasihan melihatnya kesakitan, Ratu menyarankan agar pemutusan ikatan mate itu ditunda. Sayangnya, Lily bersikeras ingin mengakhirinya detik ini juga. Ratu menghela napas panjang, lalu menjelaskan bahwa Lily hanya perlu menorehkan pisau ke tanda binatang buas itu hingga memudar selamanya. Namun, jika ada sedikit saja perasaan untuk Curtis di hatinya, tanda itu takkan terhapus, dan ikatan mereka akan mustahil diputuskan. Batin Lily berkecamuk. Tangannya gemetar menggenggam kulit ular di lehernya, berusaha keras mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Ia pun menyayat tanda di kakinya. Tepat pada saat itu, dada Curtis terasa seperti terbakar. Pria itu sadar Lily ada di dekatnya. Tak lama kemudian, Parker pulang membawa madu. Melihat kaki Lily diperban, matanya berbinar kegirangan mengira ikatan itu sudah putus. Hati Lily mencelos melihat wajah pemuda itu penuh bentol akibat sengatan lebah, tapi Parker malah tersenyum manis padanya, dan berkata rela berkorban apa saja demi Lily. Senyumnya langsung luntur saat Lily mengaku gagal memutuskan ikatan dengan Curtis. Dunia Parker seakan runtuh. Ia melempar madu itu dengan frustrasi, dan langsung lari terbirit-birit keluar rumah. Ia tahu persis. Kegagalan itu berarti Lily masih memendam rasa pada Curtis. Saking kalutnya berlari, ia sampai menabrak ibunya sendiri. Dengan air mata menggenang ia merengek, "Ibu!" Lalu kembali kabur. Merasa ada yang tak beres, Ratu pun mengejar putranya untuk meminta penjelasan. Setelah mendengar semuanya, Ratu mengelus pundak Parker dengan lembut. "Nak, kamu itu terlalu egois. Kalau wanita memutuskan ikatan, si pria akan tersiksa dalam kesepian seumur hidupnya." Nasihat ibunya itu sukses meredakan amarah Parker. Ia kembali menemui Lily dengan membawa kapas untuk mengobati lukanya. Lily yang kaget malah mundur menjauh, tapi Parker terus mendekat. "Memangnya salah kalau aku merawat pasanganku sendiri?" Lily malah mendorongnya dan menyuruhnya mengambil air saja. Karena pemuda itu terus memaksa, Lily tanpa sadar menendangnya dan membuang muka. "Parker, aku sedang tidak ingin melihat wajahmu. Pergi sana!" Usir Lily ketus. Parker akhirnya menurut dengan wajah memelas. Baru saja ia berbalik untuk mencari makanan, Lily tiba-tiba memanggilnya. "Luka sengatanmu itu parah sekali. Harus segera diobati tabib." Wajah Parker langsung cerah kembali. Ia menyombongkan kulitnya yang kebal dan bercanda kalau ia berterima kasih pada lebah. Batinnya bersorak. "Asyik, dia masih peduli padaku." Lily melambaikan tangan. "Sini, biar aku saja yang cabut sengatnya." Parker pun duduk manis di depannya bagaikan anak anjing yang penurut. Gadis itu mulai mencabuti durinya satu persatu, membuat Parker meringis kesakitan. Lily mencibir. "Tadi katanya berterima kasih pada lebah. Kok sekarang nangis?" Setelah selesai, Parker merasa jauh lebih lega. Dengan kegirangan, ia menggesekkan dahi dan menjilat pipi Lily, membuat gadis itu merinding geli. Tiba-tiba, auman mengerikan menggema dari luar. Mereka langsung sadar akan datangnya bahaya. Itu suara harimau. Terdengar teriakan seorang wanita. "Parker, keluar! Aku tahu kamu ada di dalam." Lily kebingungan. Sementara wajah Parker langsung mengeras menahan amarah. Parker melangkah keluar, disusul Lily yang cemas. Di sana seorang wanita tengah duduk angkuh di atas punggung harimau raksasa. Parker sangat mengenalnya. Dia adalah Rosa, gadis yang terobsesi padanya.
Dengan senyum licik, Rosa bertanya apakah Parker sudah siap menjadi pasangannya. Pria itu menatapnya dengan sangat jijik. Sedangkan Lily tak menyangka kalau Parker ternyata sepopuler ini. Parker menegaskan bahwa ia lebih baik melajang seumur hidup daripada bersamanya, karena hatinya hanya untuk Lily. Rosa menunjuk Lily sambil tersenyum sinis. Parker, seleramu rendah sekali memilih gadis jelek ini. Bukankah aku jauh lebih cantik? Darah Parker mendidih. Ia langsung pasang badan melindungi Lily. Hina aku sesukamu, tapi jangan berani-berani menyentuh Lily, atau aku akan menghabisimu. Mendengar itu, Rosa mulai berakting layaknya korban yang tersakiti. Ia menuduh Parker sebagai pria hidung belang yang telah menodainya di semak-semak, lalu membuangnya begitu saja tanpa belas kasihan. Dengan drama air mata buaya, ia meratap, "Kau merenggut kesucianku lalu mencampakkanku. Kau hanya mempermainkan perasaanku." Hasutannya memancing amarah para harimau yang langsung mengaum mengancam Parker. Lily tercengang melihat drama murahan itu, sementara Parker menggeram emosi dituduh sembarangan. Kenyataannya, Rosa hanya mengincar kekuatan Parker yang langsung naik ke tingkat 2 sesaat setelah dewasa. Bukan karena cinta tulus. Dulu ia memang sengaja menjatuhkan diri ke pelukan Parker. Saat tahu rencana liciknya gagal total, wanita itu jadi gelap mata dan tak segan menggunakan ancaman. Ia mengancam bahwa suku harimau punya 2 petarung tingkat 4. Menolaknya sama saja mengibarkan bendera perang. Namun Lily bisa melihat kebohongannya dengan jelas. Tepat sebelum situasi memanas, Raja dan Ratu Makan Tutul muncul. Ratu menggertak tegas. "Suku kami bukan bangsa lemah yang bisa kalian injak-injak. Kalau kalian mau perang, kami layani." Rosa langsung kicep. Ia cuma bisa membalas dengan cibiran untuk menutupi rasa malunya. Namun Parker tak ingin ada pertumpahan darah yang akan memecah belah kota buas. Ia pun mengambil keputusan besar untuk pergi berdua saja dengan Lily. Ia menatap tajam ke arah Rosa dan bersumpah, "Tunggu saja sampai aku mencapai tingkat 4. Akan kuinjak-injak harga dirimu nanti." Kedewasaan Parker benar-benar membuat Lily kagum. Ia tak menyangka pemuda itu bisa menahan diri di tengah hinaan dan fitnah sekejam itu. Menghadapi ketegasan itu, Rosa tak punya pilihan selain mundur dan pergi menanggung malu. Begitu wanita licik itu lenyap dari pandangan, Parker langsung memeluk Lily erat, setengah mati membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Lily hanya tersenyum maklum dan percaya padanya. "Kalau kamu memang pria nakal, pasti aku sudah kamu terkam dari kemarin," batin Lily. Bagaimanapun juga, macan tutul muda ini tetaplah sosok yang polos dan bertiak murni sesuai instingnya. Kelar urusannya, dia langsung berubah jadi wujud hewan dan guling-gulingan di tanah. Jelas aja kelakuan absurd ini bikin Lily naik pitam. "Mau ku bikin mandul, hah? Keluar sana sekarang!" bentaknya. Kaki si makan tutul muda auto gemetaran dan saking paniknya, dia malah kebobolan lepas kendali lagi. Habis sudah kesabaran Lily. Gadis itu melempar benda sembarangan yang sukses bikin jeritan si cowok menggema ke penjuru ruangan. Usut punya usut, Parker ternyata mencium aroma pejantan lain. Makanya dia nekat nandain wilayah dengan gila-gilaan demi nunjukin siapa bosnya di sini. Cowok itu merengek minta ampun, tapi Lily buang muka dan nyuekin dia habis-habisan. Ujung-ujungnya, dia melangkah keluar dengan tampang memelas. Selang beberapa waktu, Lily nyamperin dia buat nanyain soal letak bambu. Si makan tutul malah mendadak berubah wujud jadi manusia tanpa sehelai benang pun. Sontak Lily nutup mata dan teriak heboh. "Dasar makan mesum. Ingat woi, kita ini lagi di tengah perkampungan. Bisa nggak sih pakai baju dulu?" Gerutunya salah tingkah, tapi makin cewek itu panik. Parker malah makin berani dan berbisik pelan. Memangnya buat apa bambu itu? Sambil terus merem rapat-rapat, Lily nyuruh cowok itu buruan pakai baju dan cariin barang yang dia mau detik itu juga. Tapi Parker cuma ngibas tangan santai, bilang kalau hal remeh begitu nggak perlu pakai baju, lalu balik lagi ke wujud hewannya. Disuruhnya Lily naik ke punggungnya. Dengan kecepatan ngebut bak jomblo 18 tahun, mereka melesat ke hutan bambu. Setibanya di sana, jari lentik Lily langsung ngerakit keranjang secepat kilat. Si macan tutul cuma bisa cengol lihatnya. Lily pun nantangin. Kalau tebakannya bener, ada hadiah ciuman. Kalau salah, siap-siap pantatnya kena tabok. Begitu sampai di pinggir sungai, barulah Parker sadar kalau tebakannya tadi meleset jauh banget. Sialan. Ternyata keranjangnya buat nangkep ikan. Gawat. Pantatnya beneran di ujung tanduk nih. Untung aja hasil tangkapan melimpah bikin dia bebas dari hukuman. Hati Lily langsung berbunga-bunga. Asik. Jatah makan siang mereka udah aman terkendali. Pas jalan pulang, mendadak keranjangnya jebol, dan tato ular di kakinya memancarkan cahaya keemasan. Parker sampai melongo. Sejak kapan ceweknya sekuat ini? Lily ikutan bingung. Sampai tiba-tiba tubuhnya ambruk begitu saja. Dengan sigap, Parker langsung menangkapnya. Jantung cowok itu berdebar kencang saking paniknya. Cepat saat itu juga, siluman ular raksasa muncul dari dalam air. Itu Curtis.
Sontak saja pasangan itu menoleh ke sungai dengan tatapan syok berat. Mata Lily membulat tak percaya. Pria ular itu nekat ngikutin mereka sampai ke suku. Gila aja. Apa dia lagi nyetor nyawa kemari? Curtis merayap naik ke tepi sungai dengan kalem, sementara warga menatapnya ngeribak lihat hantu. Parker yang emosi langsung mengaum galak di depan wajahnya. Diam di situ. Ini wilayah para siluman buas. Sekalipun kau berhasil bawa kabur, Lily, nyawamu nggak bakal selamat. Seketika para pejantan suku mengepung si penyusup, siap mencabik-cabiknya. Jantung Lily berdegup tak karuan. Dia buru-buru ngumpet di balik dada bidang Parker yang melindunginya protektif. Namun anehnya, Curtis sama sekali nggak nyerang balik. Dia malah menaruh baju lama Lily di tanah, lalu mengancam dengan nada sedingin es. Jaga wanitaku baik-baik, atau kau kutelan hidup-hidup. Ungkapan pria itu sukses bikin perasaan Lily campur aduk. Dia malah jadi was-was kalau warga desa bakal nekat ngeroyok Curtis sampai mati. Curtis menatap lekat-lekat rembulan hatinya itu sebelum berbalik arah. Lily merhatiin kepergiannya dengan perasaan cemas dan ragu. Tapi ternyata pria ular itu nggak benar-benar pergi. Karena sadar nggak bisa bawa kabur gadisnya, dia milih menetap di sungai demi bisa mantau dan jagain Lily dari dekat. Bayang-bayang Curtis terus menghantui pikiran Lily. Tatapan pria itu tulus banget, tapi di sisi lain dia juga nggak tegaan buat nolak perasaan Parker. Di tengah dilema asmaranya, mendadak muncul dua kawok berbadan kekar yang mulai ngegombalin kecantikannya dan memuji ide jenius alat pancingnya. Lily cuma bisa senyum kaku. Dalam hati dia ngebatin, kalau sampai si macan tutul dengar rayuan ini, bisa-bisa pecah perang dunia ketiga. Benar saja tebakannya. Dua kawak itu terang-terangan nembak Lily. Rela nerjang badai asalkan dia mau jadi pasangan mereka. Karuan saja Lily panik bukan kepalang. Sambil ngibas-ngibasin tangan nolak, dia ngeles beralasan kalau fisik mereka berdua nggak cocok buat bersatu. Parker atau pasang badan jadi tameng hidup buat ceweknya sambil ngeluarin aura mengancam. Sialnya dua pejantan itu malah bodoh amat dan lanjut tebar pesona ke Lily. Jangan nilai dari body gedeku doang. Aslinya aku ini raksasa yang super berhati lembut loh. Wah, ini sih fix bikin amarah Parker meledak sampai ke ubun-ubun. Dia langsung nyerahin sentong ke tangan Lily dan bilang kalau ikannya udah matang. Habis itu, dia gulung lengan baju, lalu melayangkan bogem mentah, yang sukses nerbangin satu cowok itu sampai 100 meter ke udara. Nggak pakai lama, dia banting cowok yang satunya lagi ke sungai tanpa ampun. Lily sampai mangap lihatnya, nggak nyangka si macan tutul punya tenaga monster kayak gini. Sukses ngehajar para rivalnya, Parker balik ke sisi Lily dengan gaya sok jagoan. Cewek itu cuma bisa ngehela napas panjang. Mohon-mohon, biar dia berhenti cari ribut. Si macan tutul langsung ngeong manja seakan janji bakal nurut, bikin Lily gemas dan ngelus kepalanya sambil tersenyum puas. Beberapa hari kemudian, saat Parker lagi asyik bersenandung sepulang berburu, matanya nangkep sosok yang gak asing lagi. Itu si Curtis. Darahnya mendidih seketika. Sialan si ular ini, berani-beraninya dia nyamperin Lily lagi. Dia langsung ngehadang jalan sambil ngegas. Ngapain kau di sini? Hah? Kehadiranmu nggak diterima di mari. Parker melotot garang, tapi sang siluman ular itu malah nyuekin dia seolah angin lalu dan jalan terus. Wah, Parker makin naik darah dibikinnya. Woi siluman ular, diajak ngomong malah budak lidahmu udah putus ya. Detik berikutnya, cowok itu melesat secepat kilat ngelewatin Curtis. Lari pulang lalu ngunci pintu rapat-rapat. Lily protes nyuruh buka pintunya, karena di dalam jadi gelap gulita. Tapi Parker malah nempel di pintu diam 1000 bahasa. Karena kepo, Lily ikutan nempelin telinga, tapi karena nggak dengar apa-apa, dia milih balik kanan ke kamarnya. Parker menahannya putus asa. Merasa ada yang janggal dari pria itu, ia bertanya, "Kau melihat Curtis?" Rengkuhannya mengerat. "Jangan pergi," bisiknya parau menahan isak tangis. Hati Lily seakan diremas pedih. Semuanya gelap pekat. "Maafkan aku."